Oke, saya ngaku salah kok karena iya saya nggak minta izin sama semuanya Bapak Ibu guru sekalian. Cuman yang saya sama Rifki lakuin itu pure karena emang pingin bantu nenek-nenek yang lagi keserempet, Pak. Serius. Iya, betul, Pak. Ya, ini salah paham sih, Pak, sebenarnya. Jadi, memang benar kita berdua tuh duduk di taman. Tapi Satpol PP ini salah paham sama kita, Pak. Kita memang sengaja duduk di taman itu untuk ngelabuin Satpol PP supaya dagangan orang nenek yang kita tolong itu nggak diganggu, Pak. 2, 3, 4. Deng tek tek deng tek deng tek tek deng tek. Siti, Sila, aduh mamai, kamu orang berdua ini bagaimana Situasi lagi kacau, heboh seperti ini, malah kamu orang berdua happy, pakai joget lagi, tung tek, ting tung tek. Urusan kita mah masing-masing. Yuk. Kalian gimana sih? Orang lagi ada masalah, lo temen lagi ada masalah, bukannya dibantuin kayak cari solusi, dung tek. Udah duduk sana. Aduh, gue bener-bener stres mikirin jalan keluar dari masalah ini, tau nggak? Ya udah, lo nggak usah marah-marah, lo tenang dulu bisa nggak sih? Kita semua juga pusing. Vin, gue pikir di sini yang stres tuh lo doang. Kita semua, apalagi gue pening, pusing, lemah, lunglai. Semuanya kecampur jadi satu, tau gak? Tapi gue yakin kok, Michelle sama Rifki itu cabut dari sekolah itu pasti ada alasannya. Gak mungkin mereka tuh cabut mau pacaran doang. Gak mungkin gak sih? Iya, kalau itu mah gue ngerti. Gak mungkin juga mereka cabut dari sekolah cuma pacaran doang. Pasti Rifki sama Michelle tuh ada alasan khusus lah. Itu mah gue juga udah ngerti. Tapi masalahnya saat ini, Rifki sama Michelle tuh jadi bahan gorengan satu Indonesia. Terus kalau kayak gini gimana dong? Selama 12. Dan satu lagi guys, bisa jadi nih ya, masalah ini juga akan mempengaruhi kita. Aduh mamai, Opa Davin, Ale ini bagaimana toh? Ale jangan bikin suasana makin gawat lah kawan. Tahu, rusuh banget sih lo, Vin. Gak usah ngada-ngada deh, jangan aneh-aneh. Gue gak aneh-aneh, gue gak ngada-ngada. Ini serius guys. Bisa jadi ini masalah bikin kita keseret juga. Ya ampun, Ale ulang lagi. Sudah kawan, sudah ketoran tenang saja. Biar ketoran bisa cari solusi masing-masing dengan cara yang baik-baik gitu. Ki, gue tahu kalau masalah ini pasti bikin lo stres. Tapi lo nggak boleh down, Ki. Lo harus kuat. Gimana gue nggak makin stres ya? Sekarang aja Michelle jadi ngambek gitu sama gue. Ya ini pasti karena emosi kalian lagi nggak stabil aja kan, gara-gara masalah ini. Bisa dibilang kayak gitu sih. Tadi gue nggak sengaja sih ngebentak Michelle. Karena ya maksud gue supaya dia tuh tenang. Tapi dia nggak ada tenang-tenangnya terus sama gue. Dan gue coba jelasin semuanya nggak dikasih kesempatan. Salah aja terus gue. Udah Ki, gue paham kok. Lo pasti stres kan? Tapi lo nggak bisa kayak gini terus Ki. Yang ada semua bakal makin kacau. Jadi saran gue, mendingan sekarang lo tenangin diri dulu aja, ya. Guys, lihat nih guys, ada dua sahabat yang saling menguatkan karena sahabatnya jadi aib di sekolah. Jujur nih ya, jujur. Gue juga pingin jadi famous, tapi nggak gitu caranya, men. Oke banget. Viral gara-gara pacaran pas jam sekolah. Udah gitu, ketangkap Satpol PP lagi. Malu. Guys, untung headline beritanya tuh masih baik-baik aja. Coba kalau reporternya tuh barbar. Kebayang gak lu pada? Itu kasus pasti bakal masuk ke tindak asusila. Apalagi pakai baju sekolah lagi seragam. Aduh, cuma nama baik. Aduh. Lepasin gak? Ngomong lagi coba, Woi. Ngomong lagi sama gua. Lepasin gua. Bisa-bisanya lu. Dengar. Down. Bisa-bisanya lu ngejelekin cewek gua, ha? Mau nyari masalah.
Lepasin temen gue! Sini! Woi, berani ngomong lagi lo! Udah, jangan nyerang temen gue, kita gak suruh! Diam lo! Diam! Udah! Ayo, ngomong sini, woi! Woi, kalau fitnah lo biasa aja dong! Omongan dia, ini omongan mulut busuk! Dengan omongan dia itu, berarti Michelle dijelek-jelekin loh. Makin banyak orang yang gak suka sama Michelle, sedangkan dia gak kayak gitu. Ayo ngomong lagi, ngomong kayak tadi sini! Woi! Itu fakta! Fakta dari mana lu? Tahu fakta! Fakta dong lu temen gue! Woi! Udah! Woi, Ki, udah Ki. Lo nggak usah kepancing omongan mereka. Gimana gua gak emosi? Seenak jidat lu ngomong kayak gitu tentang cewek gua. Tahu apa lu? Hah? Tahu apa? Kalau lu emang mau nyari masalah sini sama gua, jangan cuman beraninya lu sama perempuan. Sini sama gua, ayo. Ayo ngomong lagi, ngomong kayak tadi sini. Itu fakta. Fakta dari mana lu? Tahu fakta. Fakta dong lu temen gue! Udah. Ki, udah Ki. Lo nggak usah kepancing omongan mereka. Gimana gua gak emosi? Seenak jidat lu ngomong kayak gitu tentang cewek gua. Tahu apa lu? Hah? Tahu apa? Kalau lu emang mau nyari masalah sini sama gua, jangan cuman beraninya lu sama perempuan. Sini sama gua, ayo. Kalau emang gak beneran, lu harusnya biasa aja! Makanya lu kalau punya mulut dijaga. Kalau nggak sini. Udah Ki. Lo tau sendiri kan, kalau dari dulu itu, apapun yang mereka ucapin, itu beracun. Makanya, lo panggil geng mereka, itu limbah beracun. Udah nggak usah tanggapin. Apa lo bilang? Lo lupa dari mana? Lo lupa kalau lo dulu ketua geng dari 5 beracun ini? Hah? Apa? Dengar ya, gue tuh gak punya waktu dan tenaga, gue ngeladenin lo semua yang gak penting, tau gak? Apa lu bilang? Dengerin gua. Lu kacang lupa kulit. Lu berasal dari mana? Dari geng kita. Dan asal lo semua tahu ya, gue tuh nyesel pernah jadi bagian dari geng beracun kayak kalian semua, tau gak? Nyesel gue. Jaga mulut lo, Aldo! Apa lo, ha? Udah, mendingan kita cabut dari sini. Pada ngeladenin lu sampah kayak sini. Semua. Ayo. Gua semua ya. Mau. Kalau lihat aja. Pak Basuki, saya sebagai ketua komite dari sekolahan ini tidak ingin berbasa-basi lagi. Langsung saja pada pokok permasalahannya. Besok, tolong panggil semua wali murid ke sekolah. Terutama wali murid dari 2 orang yang tertangkap Satpol PP itu. Maaf Pak Aryo, saya dan staf sudah berunding kalau masalah ini akan diselesaikan secara internal dulu. Karena ada info yang tidak cocok antara murid saya dengan berita. Tidak ada waktu lagi Pak Basuki. Masyarakat dan keluarga dari murid-murid lainnya ini sudah gusar mendengar kasus ini. Pokoknya kami tidak ingin masalah ini menjadi berlarut-larut Pak Basuki. Mencoreng citra sekolah. Bapak kan tahu, baru saja kita mencapai prestasi yang sangat bagus. Jangan sampai masalah ini menghancurkan semuanya. Saya paham Pak, tapi... Tidak ada tapi-tapian. Kami ingin sekolah mengambil tindakan yang tegas dengan melaporkan kejadian ini kepada para wali murid. Dan sekaligus minta wali murid untuk bertanggung jawab sebagai orang tua. Iya betul Pak, hari ini juga surat pemanggilan para wali murid harus disebar dan dibawa pulang sama anak-anak. Baiklah Bapak Ibu, akan segera saya proses usulan dari Bapak dan Ibu komite sekalian. Dan sekali lagi, saya mohon maaf atas kelalaian saya. Pak Basuki, kami mengerti ini bukan salah Pak Basuki, tapi salah dari 2 siswa yang terlibat dalam skandal. Cuma kami heran Pak Basuki, kenapa Pak Basuki sempat ingin mengambil tindakan internal kepada mereka? Apakah Pak Basuki sudah mendengar keterangan mereka? Tentu saja Pak, saya sudah memanggil 2 murid yang bersangkutan dengan kasus ini. Makanya saya bilang, karena adanya ketidakcocokan antara murid saya dan apa yang ada di berita. Pak, serius Pak, saya sama Rifki itu bukan bolos buat pacaran di luar, apalagi di jam sekolah Pak. Serius, itu yang di berita tuh cuman hoax doang. Oke, saya ngaku salah kok, karena iya saya nggak minta izin sama
semuanya Bapak Ibu guru sekalian. Cuman yang saya sama Rifki lakuin itu pure karena emang pingin bantu nenek-nenek yang lagi keserempet, Pak. Serius. Ya, betul, Pak. Ya, ini salah paham sih, Pak, sebenarnya. Jadi, memang benar kita berdua tuh duduk di taman. Tapi Satpol PP ini salah paham sama kita, Pak. Kita memang sengaja duduk di taman itu untuk ngelabuin Satpol PP supaya dagangan orang nenek yang kita tolong itu nggak diganggu, Pak. Iya, Pak. Itu kok, beneran. Pak, Bu, percaya kan sama kita berdua? Kita nggak mungkin dong bolos. Ibu percaya sama kamu, Michelle. Bapak juga percaya sama kamu, Rifki. Tapi sayangnya, semua bukti yang disebutkan Pol PP juga itu memberatkan kalian. Gini Pak Basuki, sebaiknya menurut saya kita selesaikan permasalahan ini secara internal Pak. Agar kita juga bisa meluruskan permasalahannya dengan Satpol PP-nya Pak. Dan supaya kita bisa menggali bukti sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya dari keterangan Michelle dan Rifki Pak. Ya Pak, tolong kasih kita kesempatan lagi ya. Iya, Pak Basuki. Saya juga minta tolong banget Pak Basuki. Kalau memang Pak Basuki, Bu Dia, Pak Jaya, semuanya mau ngasih hukuman, please kasihnya ke saya aja, Pak. Jangan ke Michelle. Karena awalan permasalahan ini dari saya. Saya yang pertama kali ketemu sama nenek itu, saya yang mau ngebantu nenek itu, sampai akhirnya saya datang ke sekolah, saya tarik Michelle untuk paksa Michelle ikut saya, bantuin saya. Jadi saya aja, Pak. Kok mau kayak gitu ya? Nggak bisa loh, walaupun kamu yang ngajak aku buat pergi, tapi kan aku juga mau, berarti sama-sama dihukum. Ya enggak ya, tapi ini kan nggak adil buat kamu. Ini semua kan dari aku permasalahannya, jadi biar aku aja. Enggak, emang kitanya aja yang apes. Kan niatan kita buat beresin dagangan neneknya. Tiba-tiba Satpol PP datang, ya udah. Iya bener Ayang, cuman kalau aku nggak maksain kamu tadi ikut sama aku tadi pagi, nggak akan kayak gini. Pak Basuki, Pak, please banget, Bapak harus percaya sama Pak Jaya dan Bu Dia yang udah dapet keterangan dari Satpol PP tadi. Memang itu benar, kronologi kejadiannya memang seperti itu, cuman niatan kita tuh nggak seperti itu, Pak. Pasti Pak Jaya sama Bu Dia juga udah kasih tahu Pak Basuki kan? Iya mohon Pak. Tolong, Pak. Iya Pak. Mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk percaya. Tapi berita ini sudah viral. Dan sulit untuk diredakan, Rifki. Apalagi pihak komite sekolah sudah mendengar semua ini. Sekalipun itu penjelasan dari mereka, tapi bisa saja itu karangan mereka, Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak Aryo. Tapi perlu Bapak ketahui bahwa kedua murid kami bukanlah tipe anak-anak yang seperti itu, Pak. Bahkan mereka berdua termasuk siswa dan siswi yang berprestasi di sekolah ini, Pak. Kalaupun memang benar mereka adalah siswa-siswi berprestasi di sekolah ini, tapi pelaku pelanggaran harus tetap ditindak dengan tegas, Pak. Agar sekolah ini tidak terkesan pilih kasih dan tetap menjunjung tinggi kedisiplinan. Setuju. Sangat disayangkan sekali, Pak Basuki. Nama baik sekolah ini yang sudah termasuk dalam peringkat sekolah terbaik jadi tercoreng. Hanya gara-gara ulah dari dua siswa yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi begini Pak Basuki, saya mewakili pengurus komite sekolah. Ada usulan untuk mengatasi kasus ini, Pak. Nah, tapi tentunya masalah ini harus kita bicarakan kepada seluruh anggota dari komite sekolah. Terus usulan Pak Aryo bagaimana?